Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih anda telah menonton sampai selesai. Gunakan kita dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmiah para nabi, para rasul. Maka kita syukur lagi, sehingga nanti harapannya dengan syukur lagi Allah akan tambah ilmu kita dan tambah barokahnya. Maka sebagian ulama itu mengatakan setiap ulama tadi itu dapat satu ilmu, kemudian beliau syukur, maka langsung ketika itu nanti apa? Langsung Allah datangkan ilmu yang lain. Jadi ilmu satu itu kalau disyukuri akan mendatangkan ilmu yang lain, ilmu yang kedua. Ilmu yang kedua kalau disyukuri akan mendatangkan ilmu ketiga dan seterusnya. Jadi satu ilmu itu kalau diterima oleh Allah, maka nanti akan mendatangkan ilmu yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Ya, tandanya syukur terhadap ilmu apa? Tandanya kalau kita itu semakin sungguh-sungguh, semakin rajin, semakin lebih sering untuk mengamalkannya. Itu tanda-tanda bahwa kita harus syukur terhadap ilmu agama. Jadi nanti seperti para sahabat. Jadi para sahabat itu mungkin sebagian itu ilmunya nggak terlalu banyak, mungkin masih banyak orang setelahnya. Tapi para sahabat itu syukurnya lebih tinggi daripada orang setelahnya. Maka barokahnya lebih tinggi sahabat daripada orang setelahnya. Jadi para sahabat itu santrinya Rasulullah. Itu mungkin kalau di total ilmunya itu mungkin lebih sedikit daripada orang-orang setelahnya. Mungkin lebih banyak orang zaman sekarang. Tapi para sahabat itu lebih banyak syukurnya, lebih banyak sungguh-sungguhnya, lebih banyak semangatnya, lebih banyak rasa ingin tahunya. Sehingga para sahabat itu ilmunya walaupun sedikit diterima oleh Allah, sehingga barokahnya melebihi orang-orang zaman setelahnya yang ilmu lebih banyak daripada para sahabat. Maka kita itu walaupun kita belajar mungkin baru sedikit, banyak ilmu yang belum kita ketahui, tapi nanti kalau kita semakin syukur, semakin tambah semangat, semakin sungguh-sungguh, semakin kita amalkan, dan nanti insya Allah barokahnya itu nggak terkira-kira. Sehingga maka harapannya dalam kita itu tambah banyak ilmunya, tambah diterima oleh Allah. Oh, nanti kalau sudah diterima oleh Allah, maka semua masalahnya akan beres semuanya, dunia dan akhirat. Oke, insya Allah nanti ya. Oke, sekarang kita teruskan pelajaran kita sampai ke halaman 42 ya. Alhamdulillah sekarang kita nggak terasa halaman 42 insya Allah. Nanti tinggal sedikit lagi, nanti insya Allah kita khatamkan insya Allah. Di halaman 42 bab 14 tentang wakaf atau berhenti, tentang cara berhenti. Jadi nanti dalam bab ini akan diterangkan kalau kita baca Quran nanti berhenti pada suatu lafaz, bagaimana cara membacanya. Maka di sini wakaf atau berhenti itu mungkin karena ayat telah berakhir, atau memang di situ sudah ditentukan berhenti menurut pendapat qurra, para ahli pembaca Al-Quran. Jadi wakaf berhenti, kita berhenti baca Quran terus berhenti, tidak kita teruskan, itu mungkin karena ya ayatnya memang telah berakhir, akhir ayat, sehingga kita berhenti.
Atau mungkin juga kita berhenti karena di situ ada tanda-tanda waqaf, tanda-tanda berhenti yang telah ditentukan oleh para qurra, para ulama ahli qiraah, ahli baca Quran. Jadi kita waqaf itu kemungkinannya ada dua. Kita kenapa kita waqaf, kenapa kita berhenti? Kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama karena memang kita berhenti pada akhir ayat. Ayat tersebut memang akhir daripada lafaz paling akhir, sehingga kita berhenti di situ. Itu kemungkinan pertama. Terus kemungkinan yang kedua, ini kita berhenti tapi bukan di akhir ayat, di tengah ayat, tapi di situ sudah ada tanda-tanda waqaf, tanda-tanda berhenti yang telah ditentukan oleh para qurra, yaitu para ulama ahli baca Quran. Maka di sini untuk itu perhatikanlah ketentuan-ketentuan cara membunyikan kalimat yang diwakafkan, diberhentikan di bawah ini. Yang pertama, jika akhir kalimat itu sukun atau berharokat, maka membacanya harus disukun. Contoh farghab fahadits lam yalid wa lam yulad. Jadi ini bagaimana cara berhentinya? Jika yang pertama, jika akhir kalimat adalah sukun atau berharokat, waqafnya berhentinya dengan disukun. Contoh ini farghab atau fahadits. Jika akhir kalimat adalah sukun, farghab, ini kan huruf terakhir adalah sa yang disukun. Maka nanti ini huruf terakhir adalah sa yang disukun, maka wakafnya dengan disukun, jadi tetap dibaca sukun. Farghab, ba-nya tetap mati. Contoh yang lain, fahadits, huruf terakhir adalah ta yang mati, ta yang sukun, maka nanti wakafnya juga tetap sukun, nggak berubah, tetap ta-nya tetap mati, nggak berubah, fahadits seperti biasanya. Atau walam yulad, ini dal di sini adalah sukun, huruf terakhir, maka nanti ketika kita wakaf di situ, kita berhenti di situ, dalnya tetap nggak berubah, tetap sukun, mati seperti biasanya. Atau huruf terakhir adalah berharokat. Contoh maunya nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ini nasta'inu ya. Dan nanti ini huruf terakhir adalah berharokat, nasta'inu, dhamma. Maka nanti kalau kita wakaf, kita berhenti, kita rubah yang dulunya dhamma diganti dengan sukun, nasta'in, seperti itu. Atau ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim. Nah. Rahimi, ini huruf terakhir apa? Di mim yang di kasroh, mi, ar-rahmanir rahimi. Huruf terakhir adalah mim yang di kasroh. Maka nanti kalau kita berhenti, kita wakaf, maka mim terakhir ini, huruf terakhir yaitu mim ini, yang aslinya kasroh, mi, diganti dengan sukun. Jadinya gimana? Ar-rahmanir rahim. Seperti itu. Jadi intinya,
Kalau kita wakaf, huruf terakhir yang aslinya berharokat, baik dhammah atau fathah atau kasrah, maka dirubah menjadi sukun. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Aslinya mi. Kalau wakaf gimana? Kita sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Aslinya na. Huruf terakhir apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Na di fathah. Maka kalau kita wakaf, maka yang aslinya na di fathah tadi disukun menjadi Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Insya Allah saya kira ini mudah lah, karena ini intinya huruf terakhir nanti disukun atau dimatikan. Oke, bisa difahami ya? Oke. Sekarang nomor 2, kriteria nomor 2. Oh ini nomor 2, jika akhir kalimat berupa tak marbutoh, ada tak bentuknya bulat seperti itu, maka membacanya menjadi hak. Contoh, wailul likulli humazatil lumazatin menjadi lumazah, membacanya lumazah. Terus jika akhir kalimat berupa tak mabsutoh, tak yang bentuknya seperti itu, maka membacanya tetap tak. Innal hasanati yudhibunas sayyiat, seperti itu. Ini ada perbedaan. Jadi tak nanti ada 2. Yang pertama tak marbutoh. Ini yang bentuknya bulat seperti ini atau seperti ini. Maka nanti kalau wakaf berubah jadi ha. Wakaf jadi ha. Ini begitu artinya lumazatin. Wailul likulli humazatin. Humazatin lumazatin. Lumazatin. Nanti menjadi gimana? Lumazah. Lumazah. Terus nomor 2 nanti ada tak mabsutoh. Maka kalau wakaf tetap jadi tak. Wakaf tetap tak seperti biasanya. Contoh, as-sayyi'ati menjadi as-sayyi'at. As-sayyi'ati menjadi sayyi'at. Oke, jadi tak nanti dibagi menjadi 2. Ada tak marbutoh, huruf tak itu ada tak marbutoh yang bentuknya seperti ini, bulat seperti ini. Oke, yang tadi. Ada yang kedua nanti tak mabsutoh. Jadi tak ada yang bentuknya seperti ini namanya marbutoh. Ada yang tak bentuknya seperti ini namanya mabsutoh. Dan nanti kalau wakaf, kalau kita berhenti ada bedanya. Kalau yang tak marbutoh, tak bulat seperti ini, maka kalau kita wakaf jadinya hak. Lumazatin gitu. Ini kan tak marbutoh, bentuknya bulat seperti ini. Lumazatin. Nanti kalau kita wakaf jadi hak, gimana? Lumazah, jadi hak yang mati seperti ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Ngoten. Bukan lumazatin, bukan juga lumazat, bukan juga. Tapi apa? Menjadi hak lumazah. Ngoten. Ini kalau taknya tak marbutoh. Tapi kalau taknya mabsutoh, taknya bentuknya seperti ini, perahu ada titiknya 2 seperti itu. Nanti kalau wakaf, kalau berhenti tetap menjadi tak saja. As-sayyi'ati, kalau berhenti tetap as-sayyi'at. As-sayyi'at tetap tak. Tidak berubah menjadi hak, tidak berubah menjadi huruf yang lain. Nggih, ngoten nggih. Ini bisa difahami bedanya nggih. Jadi kalau ada tak menjadi huruf terakhir, kita wakaf gimana? Kita berhenti gimana? Dilihat dulu.
Kalau taknya marbutoh bulat seperti ini, maka kalau kita wakof jadinya menjadi hak. Lumazatin menjadi lumazah, bukan lumazat, bukan. Tapi kalau taknya mabsutoh, taknya lebar seperti ini, maka nanti kalau wakof tetap tak, tidak berubah menjadi da, menjadi tak. As-sayyiati menjadi as-sayyiat, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Untuk alif ambilannya itu tak. Oke. Sayyiat gitu. Oke. Sayyiat. Panjang tetap. Ini tetap panjang karena ini huruf mat. Tetap as-sayyiat tetap panjang. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, kita teruskan ya. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini aslinya sudah kita sampaikan tadi, tapi nggak apa-apa. Nomor 3, jika akhir kalimat itu huruf yang berbaris fathah atau kasroh atau dhammah, maka membacanya dengan mematikan atau dengan sukun. Ini sudah kita sampaikan tadi. Al-balada menjadi al-balad. Al-muzammilu lu nggih dhammah menjadi al-muzammil. Khalaqa menjadi khalaqa, seperti itu. Ini udah seperti tadi. Ar-Rahmanir Rahimi, Ar-Rahmanir Rahimi menjadi Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Waladhdallina nangih fathah menjadi gimana? Waladhdallin, kita disukun menjadi mati. Jadi yang huruf terakhir kalau berharokat, baik dhammah atau fathah atau kasroh, a atau i atau u, kalau kita wakof maka diganti dengan sukun, dimatikan sukunnya. Oke, ada lagi? Ada yang tanyakan sampai sini? Ini insya Allah mudah karena ini sering kita baca dalam Quran, memang bacanya seperti itu. Oke, nomor 4, halaman 43, nomor 4. Jika akhir kalimat itu berupa huruf yang didahului dengan huruf mati, maka membacanya dengan mematikan 2 huruf dengan suara pendek atau dibunyikan sepenuhnya, tetapi huruf yang terakhir dibaca setengah suara. Alhamdulillah. Jadi ini bagaimana alhamdulillah? Alhamdulillah. Makanya gimana? Kalau wakof menjadi alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah, nggih. Ini kan huruf terakhir berharokat dhammah. Huruf sebelum terakhir sukun, mati. Nah, terus gimana? Maka nanti kedua-duanya tetap mati semuanya. Yang mim ini yang sebelumnya sukun juga tetap sukun, yang dal ini yang sebelumnya dhammah, maka ganti sukun, mati. Jadi gimana bacanya? Alhamdulillah. Ini dalnya tinggal qalqalahnya saja. Alhamdulillah. Seperti takbir kan, seperti takbir itu kan walillahil hamd. Nah, yang benar seperti itu. Bukan walillahil ham, bukan walillahil hamd, bukan. Tapi yang baca hamd gitu. Ya itu salah baca gitu aja. Tapi baca yang benar gimana? Hamd. Jadi mimnya ini dibaca sempurna sukunnya. Dalnya itu enggak, dalnya yang terakhir ini apa? Huruf terakhir tidak sempurna, tinggal qalqalahnya saja. Oke, begitu ya. Jadi gimana? Jadi ini huruf terakhir berharokat du seperti ini. Huruf sebelum terakhir sukun, maka nanti gimana? Maka kalau kita wakof, kita berhenti, huruf sebelum terakhir mim ini tetap sukun, tetap mati seperti biasanya. Lah huruf terakhir yang sebelumnya adalah dhammah, maka tetap mati dan nanti bacanya huruf terakhir ini enggak sempurna. Huruf terakhir bacanya enggak sempurna. Jadi kalau huruf sebelum terakhir tetap sukun sempurna, mati sempurna. Kalau huruf terakhir bacanya sukun tapi tidak sempurna. Maka gimana? Maka nanti dari sini nanti apa? Bacanya tetap disukun tapi tinggal
qalqalahnya saja nggak sempurna. Hamd seperti itu. Seperti orang kalau bayan amma ba'd. Nah, ngoten. Bukan amma ba'd, bukan. Yang benar ba'du gimana? Ya ba'du itu ya salah baca seperti tadi. Pokoknya bahasa yang benar kalau diwakafkan menjadi amma ba'd. Seperti itu. Kalau amma ba'du ya enggak merusak makna, memang enggak merusak arti. Kalau baca ba'du enggak merusak makna, tapi ini kalau orang Arab bacanya itu ya enggak seperti itu. Orang Arab bacanya amma ba'd seperti itu. Nonton. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Seperti yang tadi. Ya, itu biasanya dalam ayat itu ada bil qisti. Bil qisti. Makanya gimana? Ya di apa? Disukun semuanya. Bil ada lafaz bil qisti. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Jadi ada sin yang sukun mati, ta-nya berharakat kasrah. Maka gimana? Maka nanti kalau waqaf sinnya tetap sukun seperti biasanya, dibaca sempurna. Ta-nya sukun tapi enggak sempurna, tinggal qalqalahnya. Gimana bacanya? Bil qisti. Seperti itu. Bil qisti. Bil qisti. Coba bersama. Bil qisti. Bil qisti. Ya, yang pertama tadi. Alhamd. Amma ba'd. Oke, nonton nggih. Jadi ini toknya tinggal qalqalahnya. Huruf terakhir enggak sempurna, tinggal qalqalahnya aja. Bil qist seperti ini. Jadi bukan bil qisat, bukan. Bil qis ya, bukan seperti itu, tapi bil qist seperti itu. Oke, nonton. Ada lagi yang ditanyakan? Seperti apa lagi contohnya? Contohnya Darul Khuldi. Jadi ada Darul Khuldi. Darul Khuldi. Jadi ini Darul Khuldi, nanti lamnya sukun, huruf sebelum terakhirnya sukun, dalnya kasroh. Maka gimana? Maka dalnya diganti dengan sukun juga. Nanti dalnya tinggal qalqalahnya saja. Darul Khuld. Ngoten. Coba bersama. Darul Khuld. Darul Khuld. Darul Khuld. Darul Khuld. Darul Khuld. Darul Khuld. Jadi ini lamnya dibaca sempurna, sukun, dalnya tidak sempurna, hanya tinggal qalqalahnya saja. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Jadi intinya huruf terakhir tetap dibaca, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna gimana? Tinggal qalqalahnya saja. Oke, ada lagi? Ya. Karena ini jadi yang tak marbutoh sama mabsutoh, kenapa kok beda? Kalau yang tak nomor 2 ini mabsutoh itu jelas ya, kayak memang aslinya tak ya seperti itu bacanya. Tapi kalau yang tak marbutoh itu karena memang salah satu alasannya adalah bentuknya sendiri adalah bentuknya menyerupai hak. Jadi kan kalau yang nomor 2 ini masuk akal, hurufnya tak, nanti wakofnya juga pakai tak, as-sayyiat, masuk akal. Tapi kalau yang pertama hurufnya tak, ada titiknya 2, kok jadi hak itu gimana? Lumazatin menjadi lumazah, salah satu menjadi salasah umpamanya, al-qari'atu menjadi al-qari'ah. Kenapa kok seperti itu?
Nah, salah satu alasannya adalah karena apa? Hurufnya sendiri bentuknya itu sama dengan hak. Jadi bentuknya ini taknya bulat, haknya juga bulat. Yang bedakan cuma titiknya saja. Tak ada titiknya duanya, haknya nggak ada titik. Sehingga dari situlah apa? Kalau waqaf saja nanti apa? Karena mirip dengan hak maka diganti dengan hak. Salah satu alasannya seperti itu. Oke, ada lagi? Yang lain? Oke, terus. Sekarang nomor 5. Jika akhir kalimat itu berupa huruf yang didahului dengan mat atau mat lain, maka membacanya dengan mematikan huruf yang terakhir itu dengan memanjangkan matnya 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Contoh, al-azabu menjadi al-azab. Jadi sekarang ini langsung kita lihat contohnya langsung mawon. Nanti kadang-kadang kalau diterangkan kita sampaikan langsung materinya itu kadang pusing duluan sebelum paham. Nah ini langsung contohnya lebih mudah. Aslinya al-azabu, gitu. Contoh aslinya al-azabu. Kalau waqaf gimana? Al-azab. Nah nanti al-azab, zabnya kan panjang. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Jadi boleh 2 harokat. Contoh al-azab 2 harokat, atau 4 harokat juga boleh. Al-azab. Atau kalau pengen panjang lagi 6 harokat, al-azab. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nanti kalau kemarin dalam bab mat kemarin itu namanya mat aridi. Mat aridi atau mat arid li sukun. Seperti itu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, al-hakimu, gitu. Al-hakimu aslinya mu, domah memnya. Kalau berarti gimana? Al-hakim. Lah, al-hakim, kimnya kan panjang. Panjangnya berapa harokat? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. 2 boleh. Al-hakim 2 aja. Atau 4, al-hakim. Atau 6, al-hakim. Seperti itu. Namanya mat aridi atau mat arid lisukun. Contoh ketiga, al-muflihuna. Nana di fathah, nah. Lah kalau berarti gimana? Maka nunnya disukun. Al-muflihun. Hun panjang, boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Wa ulaika humul muflihun 2 harokat atau 4. Wa ulaika humul muflihun atau 6. Wa ulaika humul muflihun. Boleh semuanya. Seperti bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim 2 harokat atau 4. Bismillahirrahmanirrahim atau 6. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ayat kedua juga sama. Alhamdulillahi rabbil alamin 2 boleh atau 4. Alhamdulillahi rabbil alamin atau 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim juga sama, Maliki Yaumiddin juga sama. Terus akhir ayat seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena memang panjang. Ini namanya mat aridi. Ketika panjang maka boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi ada tapinya, walaupun 2 boleh, walaupun 4 boleh, walaupun 6 boleh, tapi nanti usahakan diseragamkan. Maksudnya gimana? Kalau ada mat aridi banyak, contoh Al-Fatihah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirrahmanirrahim 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki Yaumiddin 4 dan seterusnya. Kalau yang pertama 2 harokat, maka yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima dan seterusnya juga 2 harokat semuanya. Kalau yang pertama sudah 4 harokat, Bismillahirrahmanirrahim 4 harokat. Maka nanti mat aridi yang kedua juga 4 harokat, yang ketiga juga 4 harokat, yang kelima juga 4 harokat dan seterusnya, diseragamkan. Kalau yang pertama sudah 6 harokat, maka seterusnya juga 6 harokat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
dan seterusnya. Jadi usahakan tetap seragam. Nah kalau nggak seragam gimana? Yang ayat pertama 2 harokat, ayat kedua 6 harokat, ayat ketiga 4 harokat, dicampur-campur seperti ini ya nggak apa-apa. Tapi itu kurang adabnya kepada Al-Quran, kurang baik. Sehingga nanti kita baca Quran bukan sesuai ilmu tajwid, tapi sesuai kemauan kita, sesuai hawa nafsu kita. Pengennya 2 harokat 2 harokat, pengennya 4 harokat 4 harokat, pengennya 6 harokat 6 harokat. Akhirnya itu baca Quran sepertinya, tapi karena nafsunya yang pengen seperti itu. Tapi nanti kalau pengen 4 ya 4 semuanya, 2 semuanya, 6 harokat semuanya, lah kita itu ngikuti, bukan ngikuti hawa nafsu kita, karena ngikuti Al-Quran yang memang tajwidnya memang seperti itu. Ngerti nggih? Ini namanya mat aridi atau mat arid lis sukun. Nggih, ada yang ditanyakan? Yang bacaan mat arif tadi, Nggih. kalau di situ ada huruf qalqalah apa juga 2 bacaan itu? Tetap qalqalah, nggih. Qalqalah atau mat arif? Ya 2, ya qalqalah ya mat arid. Dua-duanya berarti. Nggih. Mat arid itu dulu baru qalqalah. Al-azab. Nggih to. 2 harokat dulu baru qalqalah atau 4 harokat dulu. Al-azab. B-nya baru terakhir, qalqalahnya terakhir. Atau 6 harokat. Al-azab. Seperti itu. Jadi mat arid dulu 2 atau 4 atau 6, qalqalahnya terakhir. Nonton. Nggih, ada lagi? Asalkan itu panjang loh. Nggih. Ketika itu Nggih. dibaca satu itu boleh. Boleh. Kalau tarawih kan Al-Fatihah dibaca cepat boleh, asalkan makai ilmu tajwid. Kalau sudah enggak karu-karuan panjang pendeknya, enggak karu-karuan apa yang seharusnya berhenti malah terus malah berhenti, itu sudah enggak boleh lagi. Atau sampai enggak jelas suaranya, saking cepatnya bismillahirrahmanirrahim, lah itu tidak boleh. Kebanyakan seperti itu. Ya pokoknya enggak boleh. contohnya paling cepat seperti apa? Seperti ini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Asalkan pokoknya suaranya masih jelas, panjang pendek masih benar. Umumnya cepat tuh enggak sampai merusak mana, enggak sampai parah. Tapi kalau sudah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, tiba-tiba amin. Lah. Tiba-tiba kok amin, lah itu nanti aslinya sudah enggak boleh aslinya. Tapi ya karena itu sudah terlanjur, semua masjid hampir seperti itu. Nah ini merubahnya itu kadang agak sulit. Kadang-kadang seperti itu. Oke, ada lagi? Ya. Ngaji misalnya, tidur gitu lagi ya. Tapi nggak bisa di dalam nafas itu ke dalam sama keluar. Enggak Keluar semua. dijarkan semua. Karena tarik nafas kan suaranya nggak kedengaran. Ke dalam keluar nafas. Maksudnya ketika baca Quran tuh kadang-kadang suara kita keras, kadang suara lirih itu. Kadang lagi dari nafas, tapi tetap ngaji. Enggak bisa. Nafas, ambil nafas dulu, ambil nafas, jangan dicampur dengan membaca. Jadi namanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah seperti itu. Jangan dicampur antara membaca dengan ambil nafas, keluar nafas jangan dicampur. Ya berhenti, ambil nafas, keluarkan nafas, baru teruskan lagi. Nafasnya kuat, ya berhenti, keluarkan nafas, tarik nafas, teruskan lagi. Nafasnya habis, ya udah berhenti. Jadi jangan sampai nafasnya habis masih sambil membaca, sehingga akhirnya suara nggak kedengaran ketika pas berhenti itu hurufnya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi antara ambil nafas atau mengeluarkan nafas itu jangan dicampur dengan ketika membaca Quran. Ini kalau baca ya baca, nafasnya habis, udah berhenti, terus tarik nafas lagi, baca lagi dan seterusnya. Oke, ada lagi? Yang lain?
Terus nomor 6. Jika akhir ayat, akhir kalimat itu berbaris fathah tanwin, fathatain atau fatanwin, maka membacanya dengan membunyikan menjadi fathah yang dipanjangkan 2 harokat. Contoh afwajan menjadi afwaja. Dan contohnya yang lain, contohnya kalau wajan fathah tanwin, fathahnya garis 2. Sepertinya aliman hakiman, hakiman aslinya, maka nanti menjadi hakiman, hakiman menjadi hakiman. Atau wasan aliman, aliman menjadi aliman. Fathah tanwin, fathah yang berbaris 2 seperti ini. Kalau kita wakof, kita berhenti, maka sudah menjadi alif yang panjang 2 harokat. Aliman seperti ini. Contoh yang lain namanya wa kana Allahu ghafurur rahiman menjadi ghafurur rahiman. Termasuk nanti ada hamzah ma'an. Dan kita ma'an tetap betul ma'an. Nah, ada fathah tanwin 2 baris di atas hamzah. Maka kalau berhenti gimana? Bukan bukan, tapi wa anzala minas samaa'i ma'an. Bukan minas samaa'i ma'an. Bukan seperti itu. Ini bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ya? Makanya kalau tanwin itu kalau yang di atas aja itu kan ada alifnya. Kalau tanpa alif apakah itu tetap harus panjang 2 harokat? Ya, tetap. Walaupun contohnya hamzah ini kan nggak ada alifnya aslinya. Dia tetap panjang. Jadi alif di situ hanya tulisan saja. Cara bacanya walaupun di situ nggak ada alifnya. Contoh ma'an. Ini kan kalau yang hakiman kan ada alifnya. Aliman kan ada alifnya yang berdiri ini. Tapi kalau ma'an itu nggak ada alifnya. Gimana? Tetap dibaca panjang. Karena ini kaitannya dengan baca bukan dengan tulisan. Jadi alif di situ hanya tanda aja. Hanya tanda saja. Tetap panjang. Jadi ma'an menjadi tetap panjang walaupun di situ nggak ada alifnya, tulisannya saja. Adapun bacanya tetap ada alifnya sehingga panjang. Walaupun tulisannya nggak ada alifnya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ya? Maksudnya? Ada? Tidak alif. Namun Alif panjang. Tetap panjang. Contohnya ada alif tapi tidak panjang, dia tetap panjang. Tuhihan tetap panjang. Ini sebaliknya tadi. Kalau ini ada tanwin tanpa alif tetap panjang. Ini ada tapi gak ada alif, dia tetap panjang. Alifnya itu hanya akan memanjangkannya 2 harokat. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain ada lagi? Cakap? Oke, sedikit lagi nih. Kita baca beberapa kotak di bawahnya itu. Nanti Jumat depan kita khatamkan insyaallah. Minimal kita baca 3 nomor lah nanti Jumat depan biar ya, insyaallah khatam nanti halaman 47 insyaallah. Oke, tanda-tanda wakaf. Nanti sebelum Ramadan Jumat pertemuan terakhir Jumat depan nggih? Nggih, nanti insyaallah kita khataman bisa insyaallah. Kita baca nomor 1 tanda-tanda wakaf, tanda-tanda berhenti. Dalam Quran sering ketika kita temui tanda-tanda wakaf ini. Yang pertama mim. Ini namanya wakaf lazim harus berhenti. Mim tanda seperti itu
harus berhenti. Contoh, madza aradallahu bihadza masala. Terus mim di situ, nggih lho. Ada mim kecil di situ. Maka gimana? Ya berhenti. Jangan disambung. Langsung yudillu bihi katsira, seperti itu. Oke, coba ditirukan dulu. Madza aradallahu bihadza masala. Bersama. Yudillu bihi katsira. Oke, ngoten nggih. Jadi masalah itu kan ada mim. Itu namanya waqaf lazim. Harus berhenti. Nanti kalau enggak berhenti, diteruskan umumnya madza aradallahu bihadza masalan yudillu bi. Kok diteruskan nanti dikhawatirkan ada sampai merubah makna. Dikhawatirkan seperti itu. Maka nanti setiap ada tanda mim kita berhenti. Oke, ngoten nggih. Jadi madza aradallahu bihadza masalah. Seperti tadi masalan menjadi masalah seperti tadi. Yudillu bihi katsiran menjadi katsira. Kalau kita waqaf panjang 2 harokat. Nggih, ngoten nggih. Setiap ada tanda mim seperti itu, nanti biasanya di Quran sudah ada tandanya. Ini di pinggir itu ada tandanya waqaf lazim. Nanti kalau ada waqaf lazim, ada mim yang seperti ini, maka kita berhenti. Karena kenapa kita harus berhenti? Nanti kalau kita teruskan, kita nggak berhenti, kita wasol, maka dikhawatirkan nanti akan menimbulkan makna yang berubah. Nah, kalau makna yang berubah ya nanti khawatir nanti memahami Al-Quran akhirnya nggak benar, hanya seperti itu. Oke, terus nomor 2 tanda tok seperti itu. Nomor 2 ini namanya waqaf mutlak. Waqaf mutlak maksudnya gimana? Boleh berhenti dan boleh terus, tapi lebih baik berhenti. Maliki yaumiddin. Ini tok, gitu. Sebagian Quran ada tok, tulisan tok di situ. Maka gimana? Kita berhenti juga boleh, kita terus juga boleh. Maliki yaumiddin, berhenti boleh juga. Atau kita teruskan Maliki yaumiddin iyyaka na'budu dan seterusnya. Boleh juga. Tapi yang lebih baik apa? Tetap berhenti, tetap waqaf. Maliki yaumiddin itulah yang terbaik. Coba bersama. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini tanda tok. Boleh terus, boleh berhenti. Yang lebih baik adalah tetap berhenti, tetap waqaf. Oke, nomor 3. Sekarang jim. Tanda jim maksudnya adalah waqaf jaiz. Jaiz. Maksudnya gimana? Boleh berhenti, boleh terus. Enggak ada yang lebih utama, enggak ada. 50-50. Jadi jim itu waqaf juga boleh, wasol juga boleh. Enggak ada yang lebih diutamakan, enggak ada. Ini ya 50, 50-50. Contoh, wa ma unzila min qablik, itu jim, gitu. Maka nanti boleh, kita berhenti boleh, kita wasol juga boleh. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Min qablik kita berhenti boleh. Atau kita wasol, boleh juga. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, seperti itu. Ya, coba ditirukan. Kita waqaf dulu, berhenti dulu. Wa ma unzila min qablik, bersama. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ini kita berhenti. Sekarang kita coba terus. Lah ini kalau wasal ini membutuhkan nafas yang panjang. Ini kalau nggak kuat nggak usah aja. Min qablika enggak berhenti, langsung diwasalkan dengan wabil akhirati. Nggih, dicoba nggih. Tapi nanti kalau nafasnya enggak kuat enggak usah dipaksakan. Nggih. Wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Bersama? Wa ma ini tanda jim. Ini 50-50. Tidak ada yang diunggulkan, tidak ada yang lebih utama yang mana, enggak ada. Berhenti boleh, terus juga boleh juga. Oke, dua nomor lagi sampai nomor 5 insyaallah. Za, nomor 4 za. Itu namanya waqaf mujawwaz. Mujawwaz boleh berhenti,
tetapi lebih baik terus, nggih. Boleh berhenti tapi lebih baik terus. Contoh, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya, ad-dunya terus za. Maka gimana? Boleh berhenti, ad-dunya berhenti. Tapi yang lebih baik apa? Diteruskan fala yukhaffafu anhum. Jadi ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya fala yukhaffafu anhumul adzab. Ini boleh, berhenti boleh. Tapi yang lebih baik apa? Diteruskan, enggak berhenti. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya fala yukhaffafu anhumul adzab. Tapi ini panjang, ini perlu nafas yang panjang. Oke, intinya ada tanda za seperti itu. Kita berhenti boleh, tapi yang lebih utama adalah yang diteruskan. Oke, terus satu lagi. Shad nomor 5, shad namanya waqaf murakhas. Murakhas maksudnya gimana? Diberi kemurahan berhenti karena dalam keadaan terpaksa atau darurat. Ini boleh berhenti, diberi kemurahan oleh para ulama, diberi kemurahan, boleh berhenti di sini. Alasannya kenapa? Karena ketika itu biasanya orang dalam keadaan terpaksa atau darurat, seperti terpaksa darurat itu apa? Seperti ya nafasnya habis, seperti batuk, bersin dan sebagainya. Itu namanya seperti itu. Maka gimana? Was-samaa'a binaa'a wa anzala dan seterusnya. Coba diteruskan bersama. Was-samaa'a binaa'a. Sekali lagi. Was-samaa'a binaa'a. Coba bersama. Wa anzala minas sama' bersama. Oke. Terusnya itu minas sama' dan lagi betul ditulis. Yang jelas wasama binaan bacanya binaa seperti tadi. Dan itu ada tanda shad. Maka gimana kata para ulama? Boleh berhenti di situ. Diberi kemudahan berhenti di situ. Kenapa? Karena biasanya orang ketika membaca ayat ini binaan, ketika itu biasanya orang itu apa? Dalam keadaan terpaksa, biasanya nafasnya habis, biasanya seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Nanti insya Allah nomor 6 sampai terakhir insya Allah kita teruskan pertemuan berikutnya insya Allah sampai khatam insya Allah. Ya, ada yang ditanyakan dulu? Mungkin ada yang disampaikan? Oke, cekapin ya. Semoga Allah terima. Amin ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.